Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran PPKN. Anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini lancar. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kalian sudah berdoa dan kalian siap untuk mengikuti pembelajaran dari Ibu. Anak-anak Ibu sekalian, hari ini Ibu akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai hakikat hukum. Untuk kali ini Ibu akan melanjutkan, yaitu materinya hukum dan peradilan nasional. Kita akan lanjutkan sumber hukum di Indonesia. Ya, sumber hukum di Indonesia. Ini ada 4. Yang pertama adalah undang-undang. Jadi undang-undang yang sudah disahkan itu oleh pemerintah maka bisa menjadi sumber hukum. Kemudian yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Jadi hukum tidak tertulis seperti adanya norma kesopanan, norma kesusilaan itu menjadi sumber hukum. Dan juga kebiasaan. Kebiasaan ini adalah kebiasaan yang memang baik dan dilakukan terus-menerus. Ini juga menjadi sumber hukum. Contohnya pidato presiden menjelang peringatan HUT kemerdekaan. Biasanya setiap tanggal 16 Agustus itu akan ada pidato presiden. Ini tidak tertulis dan ini hanya menjadi suatu kebiasaan. Nah, itu menjadi sumber hukum. Yang ketiga adalah keputusan hakim atau jurisprudensi. Jadi keputusan hakim yang lalu, kemudian ketika sekarang ada perkara yang sama, maka keputusan hakim yang lalu itu bisa menjadi sumber hukum dari perkara yang selanjutnya. Itu yang sering disebut jurisprudensi. Kemudian sumber hukum berikutnya adalah traktat. Traktat itu perjanjian. Jadi perjanjian yang sudah dibuat itu maka akan menjadi sumber hukum. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan melihat hakikat sistem peradilan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan peradilan nasional? Di sini disebutkan rangkaian dari keseluruhan proses perkara di pengadilan yang terdapat dalam suatu negara. Jadi peradilan ini adalah semua kegiatan aktivitas proses perkara yang masuk di dalam pengadilan. Ya, dari mulai adanya terdakwa, penangkapan sampai nanti pada proses keputusan oleh hakim. Itu dikatakan peradilan nasional. Kemudian dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia. Di sini yang pertama Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 24 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3 itu kaitannya dengan kekuasaan kehakiman. Jadi di dalam ayat 2 itu disebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu di dalam ayat keduanya. Terus ayat ketiganya disebutkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Jadi dasar hukum lembaga peradilan Indonesia ada di sini, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita lanjutkan macam-macam lembaga peradilan di Indonesia. Kita akan lihat klasifikasi lembaga peradilan nasional.
yaitu lembaga peradilan yang di bawah Mahkamah Agung yang tadi sudah disebutkan, yang ada di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 ayat 2, yaitu peradilan umum. Di sini peradilan umum adalah peradilan untuk orang sipil, orang umum, perkara-perkara sifatnya umum. Kalau peradilan agama, yaitu peradilan yang terkait dengan yang diatur di dalam keagamaan. Misalnya kaitan dengan pembagian waris, atau kaitan dengan adopsi, atau kaitan dengan perceraian, maka akan masuk di dalam peradilan agama. Kemudian peradilan militer itu kasus-kasus yang menyangkut pelakunya adalah orang militer. Ini dibedakan dengan yang peradilan umum. Jadi orang-orang yang militer kemudian terlibat perkara, maka masuknya ke peradilan militer. Kemudian peradilan tata usaha negara, ini perkara-perkara yang terkait dengan administrasi, ya. Ini masuknya dalam peradilan tata usaha negara. Kemudian kita mengenal Mahkamah Konstitusi. Tadi sesuai dengan pasal 24 ayat 2, maka kita mengenal Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu tugasnya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi kalau ada undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah, maka Mahkamah Konstitusi akan menguji apakah isi dari materi undang-undang ini sudah sesuai atau belum terhadap Undang-Undang Dasar 45. Kemudian tugas yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini memutuskan sengketa yang kaitannya dengan lembaga negara. Kemudian memutuskan pembubaran partai politik. Ya, kita sudah melihat banyak sekali partai politik. Ketika nanti partai politik itu tidak ada pengikutnya, maka akan dibubarkan. Maka tugas Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan pembubaran partai politik. Kemudian tugas yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi kalau sudah ada pemilu, kemudian hasilnya akan menjadi sengketa, maka yang menyelesaikan adalah Mahkamah Konstitusi. Baik, kita lanjutkan lagi tingkatan peradilan nasional. Kita mengenal tingkatan peradilan nasional itu adalah tingkat peradilan pertama. Ini disebut juga pengadilan negeri, ya, pengadilan negeri. Posisinya biasanya di tingkat kabupaten atau kota madya. Ya. Nah, peradilan berikutnya yaitu pengadilan tingkat kedua, disebut sebagai pengadilan tinggi. Ya, ini posisi biasanya di provinsi. Jika ada kasus perkara yang sudah diputuskan di pengadilan negeri, akan tetapi salah satu pihak ingin ditingkatkan lagi perkaranya, maka sering dikatakan sebagai pengadilan tingkat banding. Jadi perkaranya masuk ke pengadilan tinggi. Itu namanya pengadilan tingkat banding. Kemudian ada kasasi oleh MA. Ya, MA ini adalah puncak daripada peradilan di suatu negara, di negara Indonesia. Nah, di sini kalau ada perkara yang sudah diputuskan di tingkat pengadilan tinggi, akan tetapi kemudian ada salah satu pihak untuk naik lagi ke MA, maka disebut kasasi. MA ini memutuskan permohonan kasasi atau memproses daripada permohonan kasasi. Untuk MA ini posisi ada di ibu kota negara. Baik, kita lanjutkan lagi. Perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum, ya. Jadi perilaku ini dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungannya yang pertama lingkungan keluarga. Contoh daripada perilaku yang mencerminkan taat hukum di keluarga, misalnya dia mematuhi nasihat orang tua, ya, atau melaksanakan tugas yang sudah disepakati di dalam keluarga tersebut. Nah, kalau contoh di sekolah, misalnya mentaati tata tertib sekolah, menghormati guru, ya,
mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Contoh perilaku yang di masyarakat misalnya ikut melaksanakan ronda yang sudah menjadi kesepakatan di tingkat RT-nya. Ikut kegiatan kerja bakti. Ya. Kalau untuk tingkat bangsa dan negara misalnya turut bela negara. Nah, kalau kalian masih sekolah, masih jadi anak sekolah, maka bisa jadi contohnya adalah mentaati hukum yang berlaku. Ini contoh-contoh perilaku yang taat terhadap hukum. Berikutnya, akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum. Kalau melanggar agama maka akan dosa. Kalau melanggar kesopanan biasanya dicemooh atau dikucilkan oleh masyarakat. Melanggar kesusilaan, ini adanya sanksinya ada dalam hati, penyesalan, rasa bersalah gitu ya. Ini dari orang yang bersangkutan. Dan kalau melanggar hukum, maka akan ada sanksi denda dan penjara. Kita akan lihat sanksi yang disebutkan sebagai hukuman atau pidana menurut pasal 10 KUHP. Ada pidana pokok. Ini ada pidana mati, ya. Kemudian ada pidana penjara. Pidana penjara itu ada yang seumur hidup dan ada yang sementara. Yang sementara itu selama-lamanya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Kemudian ada pidana kurungan yang sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun. Berikutnya ada pidana denda dan pidana tutupan. Untuk pidana mati ini biasanya kasus yang memang menyebabkan merugikan dan menjadi ketakutan daripada masyarakat banyak. Ya, bisa jadi maka hukumannya atau pidana mati. Ya. Kalau pidana penjara di sini tadi sudah disebutkan bisa seumur hidup atau dia sementara tapi selama-lamanya hanya 20 tahun ya dan sekurang-kurangnya hanya 1 tahun. Nah, kalau pidana kurungan ini untuk sanksi hukuman yang ringan sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun. Ya. Nah, dari pidana yang pokok ini bisa jadi akan ada pidana tambahan. Pidana tambahan itu adalah pencabutan hak-hak tertentu. Ya, misalnya dicabut hak pilihnya, dia tidak boleh untuk mengikuti pemilu. Ya. Terus pidana tambahan yang lain misalnya perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. Barang-barang yang dimiliki oleh terdakwa bisa diadakan penyitaan. Dan yang ketiga, pengumuman keputusan hakim. Itu contoh jenis-jenis hukuman pidana yang menurut pasal 10 KUHP. Baiklah anak-anak, materinya sampai di sini kita selesai pada sesi yang kedua. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan Ibu. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan kemanfaatan dan mendapatkan barokah. Ibu tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.